lambe, barang-barangnya haram itu, kemudian penyanyinya itu eksotis itu ya, yang membuat nafsu itu ya, ya berbolehkannya. Kemudian ada seni tari ya. Seni tari ini bagian dari budaya masyarakat Indonesia ya. Seni tari banyak sekali ya, bisa cari sendiri di internet lah ya. Seni tari itu ya dan nilai Islamnya ya. Kemudian kemarin adanya nanya, bagaimana seni tari itu kalau melihatkan lekuk-lekuk tubuh itu ya. Sebenarnya kalau melihatkan lekuk-lekuk tubuh menurut saya itu nggak masalah, asalkan ya niatnya itu tidak untuk memamerkan gitu ya. Ketika ada seni tari itu ada lekuk-lekuk tubuh, Anda jangan berpikir lekuk tubuhnya. Kalau Anda yang berpikir tentang lekuk tubuhnya itu kan pikiran Anda yang kotor itu. Tapi yang dilihat adalah hasil dari seninya gitu. Itu menurut saya gitu ya. Boleh kita berbeda pendapat ya. Yang penting tidak berantem gitu ya. Kemudian ada seni lukis. Ya, seni lukis ini yang kemudian banyak perdebatan ya, karena yang lukis itu tidak boleh ya. Nah, tapi kebanyakan tidak apa-apa ya, karena seni lukis ini memberikan kontribusi kepada umat Islam ketika kita ingin mengenal tokoh-tokoh yang mempunyai peranan yang besar dalam menyebarkan agama Islam ya. Kita ngelukis Wali Songo nggak apa-apa ya, karena kita ketika melihat Wali Songo itu, oh itu dia wali-wali yang memberikan kontribusi yang besar di dalam menyebarkan agama Islam. Melukis saudara apa melukis Al-Khulafaur Rasyidun itu kan bagus kan, kita bisa ingat ya itu orangnya gitu ya. Atau melukis Sultanul Aulia Syaikhul Qadir Al-Jilani ya, kita bisa menjadi tanda mahabbah gitu. Gajah dan melukis tokoh-tokoh yang penting yang bisa memberikan kontribusi yang besar nggak apa-apa ya. Melukis Gus Dur juga nggak apa-apa, kecuali kita melukis orang ya, cewek bugil nggak pakai pakaian, itu yang tidak diperbolehkan. Melukis laki-laki nggak pakai pakaian itu yang tidak diperbolehkan ya. Seni patung itu ya, seni patung dulu tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Karena dulu itu tidak diperbolehkan karena Islam itu baru aja tumbuh itu ya. Untuk menanamkan jiwa tauhid tidak boleh membuat patung ya, karena patung dulu identik dengan berhala, penyembahan berhala. Tapi sekarang kan enggak ya, membuat patung itu bagian dari seni itu ya. Yang penting enggak membuat patung orang bugil itu aja ya, intinya ya gitu ya. Kalau membuat patung Jenderal Sudirman itu kan juga bagus, Soekarno juga bagus, karena mereka mempunyai kontribusi yang besar di dalam kemerdekaan Indonesia gitu ya. Paham ya? Ya. Oke ya. Jadi karena kayak gitu ya, intinya Islam dan budaya lokal itu dua-duanya harus bersinergi ya. Terjadi harmonisasi antara Islam dan budaya ya. Budaya itu sebagai infrastruktur agama ya. Islam juga mengakomodir budaya selagi tidak bertentangan dengan pondasi-pondasi pokok-pokok agama atau dasar-dasar agama ya. Ingat ya, kalau ada yang ditanyakan bisa itu ya. Nanti bisa komentar di link bawahnya ya. Bentar ya. Saya tak buka materi dulu ya. Ingat ya, pengertian kebudayaan banyak sekali ya. Kemudian kemarin banyak yang menanyakan antara budaya dan tradisi, apa bedanya budaya dan tradisi ya. Kalau budaya itu belum tentu tradisi, tapi kalau tradisi pasti bagian dari budaya. Karena tradisi itu adalah budaya yang sudah dilestarikan dan turun-menurun dari nenek moyang, dari pendahulu kita kepada orang-orang zaman sekarang gitu ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi tradisi itu bagian dari budaya. Jadi budaya itu lahir terlebih dahulu daripada tradisi gitu ya. Karena tradisi sudah diwariskan gitu ya. Intinya budaya belum tentu menjadi tradisi. Tapi kalau tradisi pasti itu bagian dari budaya gitu ya. Kalau saya membahas tentang budaya, pengertian kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan itu banyak sekali gitu ya. Dan kita cukup lama ya kalau membahas semuanya. Yang penting intinya Islam dan budaya itu saling bersinergi, berkolaborasi, terjadi dialektika. Dua-duanya itu saling ya berkolaborasi ya, saling mengisi intinya gitu ya, kayak mata uang logam itu ya. Kemudian gini ya, integrasi kebudayaan ya. Integrasi itu artinya apa? Integrasi itu adalah penyatuan budaya
budaya satu dengan budaya yang lain kemudian saling mengisi gitu ya. Intinya gitu ya, penyatuan budaya satu dengan budaya yang lain yang saling mengisi, yang saling berbaur, yang saling bercampur menjadi satu gitu ya. Gini, uh, secara garis besar itu proses integrasi budaya itu ada 3. Ada akulturasi, ada asimilasi, dan ada difusi ya. Seperti contoh gini ya, kalau akulturasi itu budaya A ditambah budaya B sama dengan menjadi AB ya. Kalau asimilasi, budaya A tambah B sama dengan budaya C gitu ya. Kalau difusi, ya difusi penyebaran aja ya, budaya barat disebarkan ke Indonesia, ya udah diterima apa adanya, utuh gitu ya. Jadi akulturasi adalah ketika dua kebudayaan asing bertemu dan saling mengaruhi tanpa menghilangkan budaya asli ya. Jadi dua-duanya itu saling saling mengisi ya, saling mengaruhi ya. Tapi kalau asimilasi, pemburuan dua budaya bersama-sama dengan karakteristik hilangnya budaya asli untuk membentuk budaya baru gitu ya. Jadi budaya asli itu hilang, tapi muncul budaya baru, dua budaya gitu ya. Intinya kayak gitu ya. A ditambah B sama dengan AB, itu akulturasi. Kalau asimilasi, A tambah B sama dengan C. Tapi sebenarnya gini ya, kalau penyatuan budaya itu nggak ada budaya yang sama sekali hilang, itu susah ya. Kalau saya itu proses integrasi budaya itu lebih ke akulturasi itu ya. Kalau saya ya, asimilasi masa budaya sama sekali hilang ya, bercampur menjadi satu, kayaknya susah itu ya. Ini ya, di dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia itu ya terjadi akulturasi dan asimilasi gitu ya. Seperti contoh akulturasi gini ya, di sekarang di bidang seni bangunan atau arsitek gitu ya, Indonesia itu orang Islam itu ketika membangun masjid itu biasa-biasa aja gitu ya. Kemudian ketika terjadi akulturasi ya, dulu sahabat itu datang jalan-jalan ke Persia, ada menaranya itu di dalamnya ada api ya, yang digunakan untuk menyembah orang Majusi ya. Kemudian sahabat nanya, ini apa ini? Hadhi manaro, ini adalah tempat api ya. Kemudian bagus ya, iya bagus. Kemudian menaranya diambil tapi apinya dihilangkan. Menara yang ada apinya kemudian diganti apa? Toa ya. Toa tahu nggak? Itu ya speaker gitu aja lah ya. Nah, speaker itu ya, itu namanya akulturasi ya. Kan nggak masalah kita ngambil sesuatu dari barat, dari orang Kristen, itu nggak masalah ya, asalkan sudah diubah sesuai dengan regulasi Islam itu ya. Makanya menara itu bukan bagian dari teknik seni arsiteknya orang Indonesia. Ada kubah, itu bahkan Persia juga ya. Nah, kemarin saya juga agak heran ya, orang yang mempermasalahkan masjid Hasan Asy'ari dulu ya, katanya arsiteknya kayak salib itu. Namanya juga arsitek kan bebas ya. Dulu aja ya sahabat ngambil menara aja kayak gitu ya, menaranya diambil tapi apinya dihilangkan, ini nggak masalah itu ya. Kita aja membuat masjid sama persis dengan gereja itu ya, tapi nggak ada salibnya, intinya salib dan Isa yang dipentang itu nggak masalah, sama persis nggak masalah. Yang penting nggak ada salibnya, kemudian nggak ada Isa yang dipentang gitu ya, nggak ada ya, nggak apa-apa. Itu malah bagus ya. Kok bangunannya bangunan gereja, tapi kok banyak orang yang masuk ke masjid itu, akhirnya banyak orang Kristen, ya udahlah saya pindah ke sini, kayaknya enak di sini gitu ya. Itu bagian dari dakwah ya, arsitek kayak gitu ya. Kan banyak juga ya masjid-masjid di Indonesia itu ya, Masjid Menara Kudus, Masjid Demak, itu bagian dari perpaduan arsitek Hindu Buddha dengan Islam itu ya. Paham ya? Jadi dikit-dikit jangan menganggap itu sesat bid'ah, itu jangan ya. Kita harus berpikir secara logis gitu ya. Gitu, kita membuat bentuk-bentuk kayak kuil, kayak Buddha nggak masalah kan. Yang penting kemudian membuat masjid yang bentuknya kayak kuil kan nggak masalah. Yang penting kan yang penting buat sholat, bukan bukan beribadah seperti orang Hindu Buddha ya. Ini kalau untuk orang Islam ya gitu ya. Ada seni ukir ya, seni ukir, pintu gerbang, gapura, itu bagian dari akulturasi Hindu Buddha itu. Ada seni sastra, ada seni aksara, banyak sekali ya, seni kesenian ya. Kemudian
muncul ya wayang gitu ya, itu bagian yang dibuat oleh Sunan Kalijaga ya, ketika Sunan Kalijaga pengen menyebarkan agama Islam gitu ya. Banyak, bisa dicari sendiri lah ya. Ini kalender ya, kalender ini juga unik ya. Orang Jawa itu punya kalender sendiri ya. Perpaduan antara kalender apa, Hijriah dan, iya, kalender Hijriah dan kalender Jawa ya. Karena kalender Hijriah itu kan ada 30 sama 29, namanya ya Muharram, Muharram, uh, Muharram, Sofar, pokoknya kayak gitu ya. Kalau Indonesia Muharram menjadi Suro, Sofar menjadi Sapa, Rabiul Awal menjadi Mulut, Rabiul Akhir menjadi Bodo Mulut, Jumadil Awal menjadi apa? Jumadil Awal menjadi apa? Lupa saya. Gitu ya. Ramadan menjadi puasa gitu kan ya. Akulturasi ya antara kalender Hijriah Islam dengan kalender Jawa. Kemudian di Indonesia, di kalender Jawa ada Pon, Wage, Lagi, Kliwon, dan banyak sekali. Itu bagian dari akulturasi itu ya. Nah, itu makanya Islam dan budaya lokal ini, bagaimana kita memahami budaya-budaya yang dimasukin nilai-nilai Islam. Bagaimana Islam itu mengakomodir budaya itu ya. Kalau Islam sang budaya, daulan mana ya? Daulan budaya dulu kan ya. Islam datang kemudian untuk memperbaiki budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam ya. Budaya Arab dulu banyak yang tidak sesuai dengan Islam ya. Budaya punya istri lebih dari 4, 100 boleh, itu yang gak boleh ya. Budaya prostitusi, budaya tukar menukar istri, itu ada loh. Budaya kalau anak perempuan itu disembelih ataupun dikubur hidup itu nggak boleh. Jadi budaya yang tidak sesuai dengan Islam yang dihilangkan. Tapi kalau budaya yang meskipun di dalam Islam itu tidak ada, tapi bisa dikolaborasi, bisa melakukan dialektika, itu diperbolehkan itu ya. Jadi akulturasi, asimilasi, paham ya? Akulturasi, asimilasi, dan difusi ya. Teman-teman nanti bisa cari sendiri lah ya. Bisa cari sendiri ya. Di tempat-tempat masing-masing apakah ada akulturasi, apakah ada asimilasi ya, apakah ada difusi ya, penyebaran budaya satu, budaya dari asing ke budaya Indonesia itu banyak ya. Kalau difusi kayak apa ya, saya cari dulu ya. Ya budayanya belajar mengajar gitu ya, belajar mengajar yang pakai apa ya, LCD gitu ya. Itu kan bagian dari budaya orang barat kan ya. Kalau pesantren kan banyak kan budayanya yang menghafal gitu ya. Sekarang ngajar kan pakai laptop, kitab-kitab sudah ada di laptop, itu kan benar-benar ngambil dari barat ya. Kemudian terjadi akulturasi atau asimilasi ya, pasnya tetap melakukan hafalan-hafalan tapi juga menggunakan media pakai LCD ya, diskusi gitu ya. Paham ya? Kemudian contoh asimilasi ya, udah ya, ada asimilasi tadi sudah saya jelasin ya. Asimilasi saya kasih contoh ya, gini ya. Seperti contoh asimilasi itu ya, tradisinya orang Jawa itu kalau nikahan pakai kebaya gitu ya. Kemudian terjadi asimilasi ya, pakai kebaya kemudian juga ditutup pakai jilbab kerudung ya. Kalau orang Islam kan wajib ya. Kalau orang Jawa kan pakai kebaya yang kemudian agak kayak pakaian mini gitu ya. Kemudian dikasih jilbab, itu ya bagian dari asimilasi ataupun penyerapan bahasa itu ya. Akulturasi bagian dari penyerapan dari budaya dari bahasa Inggris. Asimilasi rakyat apa ya, banyak sekali, bisa cari sendiri ya. Rakyat, kata-kata sujud itu ya, masjid itu kan dari Arab semuanya ya. Jadi banyak ya kata-kata yang berasal dari Arab dan kemudian diserap ya secara asimilasi menjadi bahasa yang khas gitu ya. Apa ya, bahasa kreatif kan, bahasa ya, bahasa Inggris kan ya, innovation, inovasi, itu banyak sekali ya. Cari sendiri nanti ya, ini menjadi PR ya. Kemudian
Saya kasih contoh yang agak simpel aja ini ya, tentang akulturasi ya. Kalau orang barat itu punya tradisi pakai apa, pakai jas itu ya kalau ada acara-acara resmi ya. Kemudian jas itu diekspor ya ke Indonesia, juga bagian dari pakaiannya orang Indonesia ya. Kalau Indonesia itu kemudian pakai jas tapi bawahnya bukan celana malahan. Kalau pesantren itu kayak saya kemarin itu pakai sarung gitu ya. Kalau orang orang Eropa pakai sepatu hitam pantopel apa apa namanya itu ya. Kalau saya pakai sandal biasa gitu ya, pakai sandal sapi. Kemudian di atasnya pakai peci hitam kayak saya. Kalau di Eropa kan enggak, itu namanya akulturasi ya. Ataupun pakai gamis ya, pakai jubah. Kalau orang Arab pakai imamah, kalau Indonesia pakai peci kayak ini ya, paham ya. Pokoknya cari sendirilah ya. Yang penting saya memberikan gambaran sedikit tentang Islam dan budaya lokal ya. Perubahan sosial budaya itu ya, sebenarnya perubahan sosial budaya itu banyak sekali itu ya. Bagaimana Islam menyikapi perubahan sosial budaya itu? Kalau Islam nggak masalah, asalkan perubahan sosial budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam ya, secara pokok itu ya. Saya kasih contoh ya, perubahan sosial budaya yang semakin berkembang pesat ya, karena perubahan sosial budaya itu dipengaruhi berbagai faktor. Contohnya ilmu pengetahuan itu ya. Kayak gini, dulu itu tradisinya orang Islam itu ya, kalau terjadi jual beli apa ya, proses jual beli itu harus ada penjualnya, harus ada pembelinya, harus ada barangnya, harus ada tawar menawar. Kira-kira sekarang itu butuh nggak kayak gitu ya? Ada yang nggak butuh kan ya. Kalau kita belanja di Lazada gitu ya, Shopee gitu kan, pembelinya nggak tahu, nggak kenal, barangnya juga nggak tahu secara real gitu ya. Juga nggak ada tawar menawar, kadang juga nggak ada proses apa, ada barang ada uang, nggak kan ya, transfer. Yang penting sistemnya kepercayaan itu bagian dari proses sosial, perubahan sosial budaya gitu ya. Banyak ya, seperti contoh lagi ya, perubahan sosial budaya ya. Zaman dulu itu kalau mau naik haji itu harus pakai kapal gitu. Sekarang pakai pesawat itu ya kan. Perubahan sosial budaya itu memberikan yang dampak signifikan terhadap proses sosial di dalam masyarakat itu ya. Ya dulu ya kalau haji nyampe setengah tahun ya, anak istri ditinggal itu ya kan. Sekarang cuma 41 hari itu karena memang perubahan sosial budaya yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Tapi perubahan sosial budaya itu ada yang memberikan dampak yang besar, ada yang tidak memberikan dampak. Perubahan besar dan perubahan kecil ya. Kalau besar itu memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Kalau kecil ya nggak memberikan dampak ya. Kecil itu ya perubahan model rambut gitu ya, perubahan model pakaian gitu ya, banyak sekali ya. Atau perubahan model-model sepatu gitu ya, model-model peci itu ya nggak memberikan dampak. Tapi kalau perubahan besar itu memberikan dampak yang signifikan ya. Perubahan dari orang yang dulu itu kalau masak pakai kompor, pakai kayu bakar, sekarang udah pakai apa, pakai magicom gitu, magic gear ya. Kulkas juga memberikan dampak itu ya. Dulu kan makan nggak bisa disimpan, sekarang bisa disimpan. Perubahan dari cangkul ke pakai traktor itu memberikan dampak yang besar itu ya. Itu perubahannya. Jadi Islam itu memberikan atau mengakomodir perubahan-perubahan sosial budaya asalkan tidak bertentangan ya dengan pokok-pokok dasar ya. Contohnya kalau perubahan sholat 5 waktu menjadi 6 waktu itu yang tidak diperbolehkan itu ya. Ini kayak gitu ya. Ada perubahan revolusi dan evolusi ya. Revolusi itu perubahan yang bertahap. Karena revolusi itu secara cepat ya. Karena revolusi industri di Prancis, revolusi pada zaman kemerdekaan, revolusi penggulingan Soeharto itu cepat ya. Atau revolusi di Turki ya, yang menghendaki perubahan dari sistem khalifah ke sistem republik aja itu ya. Ada revolusi, ada evolusi, ada perubahan besar, perubahan kecil, dan teman-teman bisa baca sendiri ya. Intinya Islam memberikan atau mengakomodir perubahan sosial budaya selagi tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok dari
Islam sendiri ya. Ada perubahan regres, ada progres. Progres itu memberi perubahan yang mengarah kepada kemajuan, kebaikan. Kalau regres sih mengarah kepada kemunduran gitu ya. Banyak ya perubahan-perubahan yang mengarah kepada regres juga ya. Ada juga perubahan yang memberikan dampak progres dan juga memberikan dampak regres, dua-duanya gitu ya. Perubahan kayak HP itu ya, ilmu pengetahuan ya, teknologi HP baik kan memberikan dampak progres juga ya. Kita belajar semakin mudah gitu ya, apa-apa semakin mudah. Tapi dampak regresnya menjadi kita itu menjadi malas untuk belajar, malas membaca buku gitu ya, ataupun kita itu menjadi malas ngapa-ngapain gitu ya kalau udah megang HP ya. Jadi orangnya jadi malas. Tapi tergantung orangnya ya. Perubahan regres kayak gini ya, kalau tentang budaya ya, budayanya orang Indonesia itu kalau makan itu sambil duduk ya, ada orang adat sinomnya ya. Tapi kemudian kita ngimpor budaya dari luar namanya standing party gitu ya, makan sambil jalan-jalan gitu ya. Itu bukan budaya orang Jawa ya, namanya mengarah ke regres gitu ya. Ini perubahan sosial budayanya. Jadi Islam itu sangat mengakomodir perubahan sosial budaya. Budaya juga bisa berkolaborasi dengan ajaran-ajaran Islam gitu ya. Bentar ya, saya tak ini. Mungkin kalau mau ditanyakan nanti bisa ditulis di bawah ini ya. Bisa nulis komentar di bawah. Kemudian gini. Tadi sudah ya. Sekarang karakteristik dari budaya gitu ya. Jadi budaya itu punya karakter ya, punya ciri khas ya. Pertama, budaya itu adaptif, bisa adaptasi dengan perubahan masyarakat setempat ya. Kayak gini ya. Dulu budaya di tempat saya itu kalau ada acara selamatan gitu ya, kondangan gitu ya, memperingati orang yang meninggal dunia, itu dulu kasih makan ya, kasih makanan yang siap saji ya, sudah matang ya, ada tempe, ada mento ya, ada cenggereng, ada ikan banyak. Nah, sekarang adaptif ya. Kemudian budaya itu sekarang jarang ya. Kemudian ketika memberikan sedekah kepada orang-orang dalam rangka memperingati meninggalnya orang tua, itu kemudian mentahan gitu. Itu kan budaya namanya adaptif ya, bisa beradaptasi ya. Itu juga bagian dari perubahan sosial budaya gitu ya. Kemudian dapat dipelajari namanya budaya itu kan benar-benar real gitu ya. Kan kemudian ada pertukaran pelajar ya, orang Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Timur Tengah, dan banyak sekali ya. Mudah ini ya, berubah ya, budaya tadi berubah tadi ya. Kayak gini, dulu saat nenek tempat saya itu di kuburan, di makam, sekarang pindah ke rumah ya, bukan ke rumah, pindah ke masjid gitu ya. Kemudian tidak disadari oleh masyarakat. Kadang masyarakat itu tuh tidak sadar ya kalau budaya itu bagian dari budaya mereka. Bahkan Indonesia itu banyak klaim budaya-budaya yang diklaim oleh orang luar kan ya, kayak batik gitu ya. Batik katanya dulu diklaim oleh Malaysia gitu ya. Tidak diketahui secara keseluruhan ya, karena budaya yang sangat banyak, akhirnya orang tidak mengetahui seluruh budaya yang ada di dalam sebuah masyarakat itu ya. Memberikan dan membatasi pola tingkah laku. Nah, ini budaya ini. Kenapa membatasi? Saya kasih contoh kayak gini ya. Ketika ada sebuah tragedi ya, peristiwa ya, tetangga Anda meninggal dunia depan rumah, kira-kira Anda enjoy nggak nonton musik gitu ya, musik atau kerja, atau pokoknya nggak ngikuti tradisi itu ya, di rumah nyetel musik apa, buat acara sendiri? Nggak bisa kan, karena budaya itu membatasi tingkah laku itu ya. Banyak ya, ada acara nikahan di saudara, nggak mungkin Anda itu main musik sendiri atau kerja gitu ya. Nah, biasanya malah banyak orang yang ketika ada acara nikahan saudara keluarga, pasti banyak orang yang ikut membantu ya, membatasi tingkah laku itu ya. Tingkah lakunya dibatasi gitu ya. Tidak bertahan lama di suatu daerah terpencil ya, nggak bisa bertahan di terpencil. Kenapa? Karena tidak ada orang yang melakukan
tidak ada orang yang melakukan penelitian gitu ya, tidak ada, karena terpencil kan, kemudian tidak ada regenerasi gitu ya. Dapat dibagikan ya, budaya-budaya dapat dibagikan kayak Indonesia. Di Jawa itu budayanya menghormati tamu yang baik, acaranya adranan saparan itu kan bagian dari menghormati tamu, bisa dibagikan. Menghormati orang yang lebih tua dengan bahasa kerama bisa dibagikan. Ketika melihat lewat di depan orang yang lebih tua, kita nunduk permisi, itu bisa dibagikan itu ya. Iya, itu sedikit pengantar saya yang merupakan makul Islam dan budaya lokal ya. Ya, saya membaca silabus, nggak bawa silabus ini ya. Kemudian ini sesi terakhir ya, bukan sesi terakhir, ini apa ya, penjelasan terakhir ya. Ada struktur perubahan struktur masyarakat ya. Struktur masyarakat Indonesia dan Jawa dan Indonesia. Sebenarnya struktur masyarakat itu memang dibuat gitu ya, dibuat oleh para ilmuwan itu ya. Tapi secara garis besar struktur masyarakat Indonesia itu ada dua, secara vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu terbentuk lapisan-lapisan di dalam masyarakat itu ya. Ada lapisan atas, lapisan bawah, yang kemudian terkenal dengan stratifikasi sosial itu ya. Seperti contoh ya, kalau secara vertikal orang pejabat dengan orang yang rakyat biasa itu ada apa ya, ada kesenjangan sosial kan ya, ada gapnya gitu ya. Orang kaya dengan orang miskin itu, dan ada gapnya. Buruh dengan kalau buruh dengan majikan gitu ya. Kalau dosen dan mahasiswa nggak ada ya, sama aja gitu ya. Kemudian secara horizontal itu perbedaan struktur di dalam masyarakat karena faktor agama, perbedaan agama, budaya, bahasa itu, suku dan lain-lain itu. Ini tidak menimbulkan lapisan-lapisan di dalam masyarakat ya. Kenapa? Karena budaya satu dengan budaya yang lain itu saling melengkapi ya. Tidak ada istilahnya budaya Jawa lebih baik dari budaya Sunda lebih baik dari budaya Batak gitu ya. Ataupun agama Islam lebih baik dari agama Hindu lebih baik dari agama Kristen. Nah, dua-duanya mempunyai kelebihan sendiri-sendiri gitu ya. Banyak ya, bahasa Indonesia nggak lebih baik dari bahasa Inggris tidak lebih baik dari bahasa Italia dan lain-lain gitu ya. Itu bagi struktur masyarakat Indonesia secara garis besar ya. Kalau struktur masyarakat Jawa itu menurut Clifford Gate itu ada 3 ya. Ada santri, abangan, dan priai. Itu ingat ya, struktur masyarakat Jawa itu yang membuat adalah Clifford Gate ya. Jadi struktur masyarakat itu bisa berubah kalau penelitinya berbeda itu ya. Kalau menurut Clifford Gate itu ya, santri itu orang yang dianggap berilmu ya, menjalankan agama Islam secara ketat. Kalau abangan itu malas-malasan gitu ya. Tapi kalau selamatan, laksanakan tradisi-tradisi ya, budaya itu ya, dia itu lebih senang gitu ya. Kalau pria itu ya orang yang punya unggah-ungguh yang bagus gitu ya, orang yang sangat menghargai adat istiadat, perilaku ya. Biasanya pria itu bagian dari keturunan raja gitu ya. Itu yang membuat ya orang ya. Tapi jadi struktur masyarakat itu bisa berubah ya. Tapi kemudian struktur masyarakat menurut Clifford Gate itu kemudian dibantah oleh ilmuwan yang namanya Bambang Pranowo ya. Kenapa? Karena gini ya, kemudian banyak orang yang santri tapi pelakunya banyak santri tapi perilakunya abangan, tapi banyak abangan kemudian menjadi santri ya. Contoh abangan itu biasanya sering melakukan ritual puasa putih, puasa nyiri, puasa ngebeleng gitu ya. Padahal santri juga banyak yang melakukan tradisi kayak gitu ya. Saya kasih contoh ya, abangan itu kadang memang sangat